Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miswan di info seputar Gojek. Tung tong tong. Oke, terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai karena biar nyambung videonya gitu. Kalau misalkan dikit-dikit kan takutnya jadi salah paham. Jadi di video kali ini saya akan membahas soal aplikasi tambahan atau tuyul ya, fake DPS gitu. Nah, eh, ada teman-teman yang beranggapan bahwa kalau kita pakai tuyul atau fake DPS, nanti akun kita jadi otomatis langsung gacor gitu. Nah, ini saya mau ya membahas soal tuyul gitu. Tapi sebelum kita membahas soal tuyul ini berlangsung, silakan teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe dulu supaya teman-teman nggak ketinggalan info-info penting seputar Gojek yang lainnya. Nah, benarkah kalau kita pakai tuyul, akun kita jadi langsung gacor? Nah, ini yang sering jadi pertanyaan ya. Saya sebelumnya mau cerita dulu ya. Saya selama jadi driver Gojek, saya itu belum pernah nyobain pakai tuyul. Nah, jadi saya nggak tahu ya rasanya pakai tuyul itu gimana gitu, gimana, apakah langsung gacor atau enggak gitu kan. Jadi saya belum pernah pakai tuyul, jadi saya belum bisa ngerasain gimana kalau pakai tuyul rasanya ya gacor atau enggak atau gagu atau biasa aja. Saya belum pernah ngerasain cara pasangnya gimana, cara pemakaiannya gimana, saya nggak tahu gitu karena saya dari awal jadi driver ya ori gitu. Cuman kalau menurut pendapat saya, kalau teman-teman mau mendengarkan pendapat saya gitu, pendapat saya kalau untuk sekarang ini nggak efektif sih. Kalau misalkan dibilang pakai tuyul jadi gacor, itu nggak benar gitu. Jadi nggak efektif. Kalau misalkan buat mempermudah, mungkin iya. Kalau mempermudah ya. Tapi kalau untuk jadi gacor, nggak gitu. Nggak. Itu kalau pendapat saya. Teman-teman boleh kalau misalkan punya pendapat yang lain berbeda, silahkan. Saya ya namanya juga pendapat gitu kan, nggak apa-apa gitu kan, nggak mungkin kita harus sama semua, dan beda pendapat itu nggak menjadikan kita jadi bermusuhan lah gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara 2 tahun yang lalu ya ke belakang gitu kan, atau mungkin pas zamannya Nadim gitu, Nadim Makarim kan dulu kan dipegang sama beliau gitu ya. Itu kalau misalkan pakai tuyul bisa jadi itu jadi gacor. Itu kita lagi berbicara yang dulu ini ya, yang zaman dulu gitu. Kalau kita pakai tuyul, wah ini bener bener pokoknya gacor lah kalau kita ngelihat teman-teman yang pakai tuyul gitu ya. Cuman saya sendiri belum pernah kepengin gitu karena saya punya prinsip bahwa kalau ini kan dilarang sama aplikator gitu kan. Jadi ya saya nggak mau, alasan saya nggak mau pakai tuyul cuman satu, karena dilarang sama aplikator. Itu doang aslinya. Kalau misalkan bicara dengan pakai tuyul kan mempermudah, betul, saya kepengen kalau misalkan untuk mempermudah, tapi kalau diperbolehkan gitu, itu aja sih gitu ya. Itu kalau misalkan diperbolehkan, udah saya pakai tuyul pasti itu, karena emang saya ngelihat yang pertama pakai tuyul itu kita kan bisa nyimpen titik di salah satu resto gitu kan. Nah, resto itu jadi kita nggak perlu harus ngetem di depan restonya persis, nanti kan takut nggak ada lahan parkir atau bikin macet kan. Itu kan ya merepotkan gitu kan. Cuman ya saya kembali lagi karena ini dilarang sama aplikator, saya nggak pakai gitu. Itu doang sih, sesimpel itu gitu kan, karena ya pemikiran saya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat zaman dulu sekitar 1 tahun atau 2 tahun ke belakang, pakai tuyul ini emang benar-benar bisa bikin gacor, bisa jadi gampang. Kalau kita kepengen akunnya jadi prioritas GoFood gitu, pakai tuyul cepet, gampang. Kalau dulu juga kan sistemnya beda. Dulu kan sistemnya itu yang terdekat. Siapa yang terdekat, siapa yang dapat gitu kan. Jadi gampang banget kalau dulu. Yang penting kita ngedeketin resto, ada orderan, masuk gitu kan. Terus misalkan ada orang yang mau ngorder go right gitu kan, kita deketin, terus dia order, ya masuk gitu kan. Kalau sekarang kan beda lagi. Kita kalau sekarang lebih ya lebih ribet lagi gitu kan. Kita harus konsisten, harus HP-nya yang RAM-nya itu cukup memadai, nggak lemot gitu kan. Terus kita dilihat dulu dari rating dari penumpangnya itu penilaiannya gimana gitu kan. Terus kita ngebitnya
berapa lama setiap hari, sering libur enggak, sering cancel enggak, sering sering mengabaikan orderan enggak. Jadi sekarang itu terlalu banyak ya, mungkin ada bagusnya juga ya, ada bagusnya karena di sini yang driver rajin kemungkinan mendapatkan order itu lebih besar daripada yang nggak rajin kalau sekarang ya. Jadi mungkin ya pihak kantor menilai dari penilaian itu. Cuman kalau misalkan enak nggak enak ya, emang betul sih enak zaman dulu. Enak zaman dulu gini, kalau dulu kan terdekat. Kalau misalkan kita ngumpul di BC 5 orang, yang terdekat itu misalkan dapat gosen. Nah, dulu kita nggak main autobid karena kita pilih-pilih order itu udah menjadi hal yang lumrah gitu kan. Masuk. Nanti kalau kata dia, aduh jauh, saya nggak mau cocol sok we kamu cocol misalkan ke sampingnya, ternyata sampingnya benar masuk. Nah, jadi dulu bisa dioper-oper. Kalau saya nggak mau, ternyata masuk ke samping teman saya. Kalau sekarang nggak bisa gitu. Masuk ke saya biarin, udah hilang kemana gitu kan. Nggak tahu siapa yang dapat itu kalau sekarang gitu kan. Kalau dulu itu, tapi kalau dulu kita cancel 3 kali, kita langsung kena suspend ya. Suspend 30 menit, kita nggak dapat orderan, nggak bisa aktif. Jadi ada helm gitu, di aplikasi kita itu muncul helm. Kalau zaman dulu, jadi kalau seru sih zaman dulu emang seru banget gitu. Kita dapat uang itu lebih gampang juga. Cuman kalau dari kita ngelihat dari sisi penumpang, zaman dulu itu penumpang yang mungkin bisa dikatakan dirugikan mungkin kayak gitu ya. Makanya sistem itu kita dirubah terus, sedikit demi sedikit dirubah. Mungkin ya manajemen melihat dari sisi penumpang, karena kalau dulu kita suka cancel, jadi kan lama kan. Jadi kalau misalkan buru-buru di cancel, masuk siapa lagi, cancel lagi itu masih mudah. Kalau sekarang kan kalau main cancel kayak gitu driver udah jarang gitu kan. Karena kalau misalkan kita cancel sekali aja delaynya minta ampun kalau sekarang. Jadi sekarang itu mungkin kalau misalkan dari dilihat dari penumpang itu lebih lebih menguntungkan penumpang gitu dari segi penumpang. Kalau buat driver ya mungkin kita dipaksa buat disiplin, tapi ada bagusnya juga karena kalau misalkan sistem kayak gitu kan kita bekerjanya lebih disiplin. Jadi intinya pendapat saya ya, kalau misalkan masalah tuyul apakah bisa bikin gacor untuk sekarang ini, jawaban saya tidak gitu kalau buat akun gacor. Kalau untuk mempermudah ya itu pendapat saya, kalian boleh punya pendapat yang lain yang berbeda gitu, nggak apa-apa gitu. Nah, jadi itu ya pendapat saya soal tuyul. Dan kalau himbauan saya sih lebih baik kita nggak usah pakai tuyul karena yang sekarang itu sistemnya lebih ketat lagi. Teman-teman lebih sayangi akun sendiri gitu. Jangan sampai eh, gara-gara pasang tuyul gitu kan, keorderan nggak terlalu berpengaruh, malah kena putus mitra nanti jadi sayang ke akun gitu. Oke, terima kasih. Jadi itu video kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tonton video-video saya yang lainnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.